أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Iya. Oh jamaah Iya. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita berkesempatan bisa bertemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan yang di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita dengar suara azan itu adem banget, merinding sampai kita sambil menjawab ini Masya Allah. Tapi bukan karena bising ya jamaah ya, tapi karena memang kita menikmati. Dan bahkan mohon maaf, saya mau cari rumah dulu, cari yang dekat sebelah-sebelah sama masjid. Supaya enak waktu-waktu sholat itu kita bisa tahu gitu ya. Jadi nggak ketinggalan ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih hari ini kita akan membahas ya. Ngomongin tentang azan nih. Kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ketika azan berkumandang. Alhamdulillah. Langsung aja kita bahas nih jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Masya Allah. Pertama berkaitan dengan tema ini, bagaimana sih adab seorang muslim ya ketika kita mendengarkan azan berkumandang. Bener nggak sih kalau kita harus menghentikan segala kegiatan kalau kita lagi umroh atau ibadah haji gitu. Pas lagi ada azan tuh, wah semua tutup tokonya Masya Allah. Apakah ada yang tinggal begitu aja? Langsung lari ke masjid. Bagaimana penjelasannya Ustaz Maulana? Mohon izin, tafadhol. Makasih banyak, izin Habib Muhammad Syahab, izin Ustaz Sam Al-Mansuri, Al-Marusi, Al-Mansuri beda lagi. Mansuri beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di penghujung di bulan Rajab 1443 Hijriah, 33 hari lagi menuju bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan keberkahan di akhir bulan Rajab ini. Dan alhamdulillah hari ini kita membahas satu tema yang bagus sekali. Bagaimana kita mendengarkan azan ini, tadi tidak tanyakan oleh Mas Fadli, adab mendengarkan azan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus menghentikan segala aktivitas ketika azan berkumandang? Berbicara tentang adab. Adab ini mengantarkan kita lebih mengerti, lebih paham, bahkan mendapatkan kemuliaan dan pahala ketika kita beradab tentang segala sesuatu. Beradab tentang dengar azan, yang pertama harus mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Tadi sayut-sayut tadi Ustaz Sam membacakan azan, melapaskan azan, dan sayut-sayut juga di telinga kiri saya terdengar azannya Ustaz Sam. Di telinga kanan saya mendengarkan jawaban dari Mas Fadli. Ketika kita mendengarkan azan, maka adabnya adalah membaca apa bacaan muazin. Nah, pada saat muazin itu membaca kalimat-kalimat yang mulia, yang agung, yang luar biasa, mengesahkan Allah, maka di saat itu juga kita mengucapkan yang sama halnya. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Orang yang menjawab azan itu berarti dia sudah memperbaharui keimanannya. Sekali lagi, memperbaharui keimanannya. Makanya ketika ada orang berbicara sementara azan berkumandang, dikhawatirkan imannya tercabut. Ini kita diajarin dulu, diingatkan di pesantren, kalau azan berhenti, jangan ada ngomong. Kenapa? Pada saat azan berkumandang, maka adabnya adalah membaca ucapan sesuai ucapan muazin. Di saat itu adakan kalimat syahadu la ilaha illallah. Allah. Bagus suaranya sudah. Bagus. Bagus kalau diamnya. Dan mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, ketika juga diajarkan kami di pesantren, kalau ucapan salawat Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita disunahkan membaca salawat. Dan untuk antara azan-azan itu sebaiknya kalimat-kalimat itu, kalau memang, jadi jangan ada kegiatan. Kalaupun mau, baca salawat diantaranya. Kalau kami disuruh diajarkan baca salawat, kemudian diusap di mata, semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan ada kegiatan. Siapa yang melakukan kegiatan di saat azan berkumandang, itu tidak berkah kegiatannya. Jadi kalau ada rapat, berhentilah dulu rapat. Jawab azan, ada kegiatan, berhenti dulu kegiatannya. Karena tidak akan berkah usahamu, pekerjaanmu ketika azan berkumandang. Maka hentikan aktivitasnya. Lalu mohon izin, berdoalah sesudah azan, karena antara azan dan iqamat ada waktu yang diijabah. Lalu ketika mendengarkan azan, penuhilah panggilan itu. Sekali lagi, penuhilah panggilan itu. Langsung bersegera untuk menuju untuk pelaksanaan sholat. Dan yang sudah berada di masjid, jangan sekali-kali meninggalkan masjid ketika azan berkumandang. Orang dipanggil, kenapa kau pergi? Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya ya. Walaupun waktunya singkat, tapi alhamdulillah jamaah yang di rumah juga saya yakin pasti mengerti apa yang dimaksud oleh guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjutkan sendiri nih, bicara masalah tentang azan ya. Selain menunjukkan waktu sholat, ada nggak nih waktu-waktu lain di mana kita ini bisa mengumandangkan azan juga nih. Bahkan ada yang diharuskan. Kita minta penjelasannya dari guru kita Habib Muhammad Syah. Mohon izin Bib, tafadhol Bib. Izin Ustaz Maulana Syah Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Kita bicara masalah azan, subhanallah. Artinya yang kita tahu memang azan itu Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Fadli, yang kita tahu azan itu memang panggilan buat sholat. Artinya supaya syiar Islam. Akan tetapi Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj dalam syarah Minhaj itu
Beliau mengatakan wagat yusannul adzan, artinya disunnahkan juga adzan li ghairi salah. Ada adzan-adzan yang disunnahkan tapi bukan buat sholat. Ya. Pertama, kapan itu? Kama fi adzanil maulud, seperti adzan orang bayi, ngadzanin bayi. Jadi fi adzanil maulud. Nah, adzan bayi ini kan kita tahu, nanti kita bahas syarat adzan. Adzan itu kan biasanya laki-laki. Nah, kalau adzanin bayi bagaimana? Apakah harus laki-laki? Di sini ada khilaf antara ulama. Dalam kitab Hasyiah As-Sobari itu dikatakan boleh laki-laki, boleh perempuan, tidak disyaratkan laki-laki. Tapi Syekh Ibnul Hajar pun mengatakan tidak, tetap disyaratkan al-mu'tamad wa jumhur ulama, dan kebanyakan ulama yang mengatakan pendapat bahwa walaupun mengadzankan bayi tetap disyaratkan laki-laki. Tapi kalau memang dicari nggak ada, bapaknya lagi cari duit segala macam, tinggal ibu itu ya sudah, ibunya yang mengadzankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan? Indal mahmum. Coba Mas Fadli sedih. Iya. Misalnya. Jadi lagi sedih. Orang sedih itu disunnahkan juga adzan. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Hajar itu mengatakan kalau sedihnya belum hilang, adzannya ulangin lagi. Gitu. Jadi kalau lagi sedih adzan, kalau sedihnya belum hilang adzanin lagi. Belum hilang juga udah nasib. Jangan gitu juga. Iya. Kemudian kapan lagi adzan ini disunnahkan? Indal harik. Jadi ketika lagi kebakaran, coba kita lagi semarak nih, lagi kebakaran. Kebakaran. Kemana ini kita? Nah, disunahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman jangan adzan semua, yang nyiram siapa? Iya benar. Iya, kalau Benar, katanya benar. adzan nih, coba kalau kebakaran adzan, semua adzan lah, yang nyiram siapa? Jadi ada juga yang nyiram, ada yang adzan. Kalau lagi panik, Bib, contoh, kita waktu itu di laut, Ya. badai ternyata. Kita naik perahu kecil, takut terbalik, terus udah gitu nakodanya buka baju. Di belakang ada yang azan, takutnya kenapa? Itu Tapi gimana, Bib? betul, Boleh juga, benar bagus, gitu. bagus, Kan tapi dalam tidak. keadaan panik Iya, ya. lagi dalam Oh. keadaan panik juga adzan. Ya, Masya masih Allah. banyak kapan disunahkan adzan udah 0. Nanti kita lanjutin lagi, kan Habib juga tausiah masih panjang nanti nih. Makasih banyak atas penjelasannya, Masya Aku Allah. mau tanya, Habib. Apa? Kalau di kuburan azan kan? Boleh, di kuburan juga disunahkan untuk Masya adzan. Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah ini, Masya Allah ya, bicara masalah tentang azan ini ya. Kalau kita di Indonesia ini mungkin dengarnya awal dulu zaman-zaman mungkin tahun 80-90-an sampai 2000 awal azannya itu aja. Tapi setelah 2000 lewat ini kita mendengarkan suara azan itu macam-macam iramanya. Namun izin nih penjelasannya, ada kasih penjelasannya memang iramanya ini berbeda-beda Ustaz Syahman, izin. Bisa Baik. begitu ya memang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Taala Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Disunnahkan memperindah suara ketika melantunkan azan. Disunnahkan memperindah suara ketika melantunkan azan. Tapi ternyata ada batasannya. Ketika lagunya azan atau memperindahnya ini berlebihan tanpa merusak makna, maka itu dimakruhkan. Ketika ada orang melakukan azan dengan berlebihan tanpa merusak makna, maka dia dimakruhkan. Tapi kalau ada orang melantunkan azan sampai berlikuk-likuk suaranya, subhanallah, indah suaranya, namun ternyata merubah arti, ini yang diharamkan. Jadi ada dua, satu makruh, satu haram. Kapan makruh? Ketika melakukan azan berlebihan tanpa merusak makna. Kapan dia bisa jadi haram? Ketika melakukan azan berlebihan sampai merusak makna. Mana berlebihan dengan cara tidak merubah makna? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan mana nih? Panjang Azan- banget. azan mana nih? Subhanallah. Enggak ada, karena kita contoh yang salah. Oh. Kita contoh yang salah. Contoh yang salah, terlalu panjang tapi tidak merusak makna. Tapi ada yang sampai merusak makna.
Allah, Allah, hanya dipanjangin. Banyak kan yang barnya panjang. Allahu Akbar. Wah, ini sampai merusak mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia pun merusak mana? Maka itu yang diharamkan. Makanya sekarang ada subhanallah teman-teman dari Madinah, teman-teman dari Mesir, teman-teman dari Yaman bawa sanad adzan dari Bilal bin Rabah, dan sanad adzan ini ternyata mereka tidak membatasi dari lagunya, karena kalau lagu yang sesungguhnya itu adalah bernada Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bernada Hijaz. Namun ternyata para syekh yang mengatakan ini tidak membatasi nada itu di situ saja. Nada boleh terserah. Ada orang misalnya dari Jawa, nada Jawa silahkan, yang penting tidak berlebihan. Ada yang dari Bugis silahkan, ada yang dari daerah mana silahkan, nada Melayu silahkan. Yang penting tidak seperti melecehkan suara adzan, tidak seperti mempermainkan nada adzan, dan dia tidak sampai merubah makna. Kapan sampai merubah makna, maka haram hukumnya. Tadi kami berkonsultasi juga sama Habib, ternyata kalau di Hadramaut, di Yaman itu di Tarim, subhanallah lurus-lurus saja. Sebagus apapun suaranya, maka dia adzannya lurus-lurus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dinadakannya hanya sekedar untuk panggilan adzan. Namun perlu juga diperhatikan aspek keindahan ketika melantunkan adzan. Biasanya kita lebih semangat juga kalau adzannya indah. Seperti di Madinah misalnya, atau di Makkah misalnya, atau di Mesir. Mereka punya ciri khas adzan masing-masing. Yang jelas jangan berlebihan karena makruh, dan jangan sampai merubah makna karena bisa jadi haram. Allah Ta'ala. Tapi gimana kalau seandainya nih Ustaz Syam ya, izin nih. Di tengah-tengah azan terus tiba-tiba kita batuk. Terus itu harus diulang lagi atau enggak tuh azannya dari awal? Batuknya gimana dulu nih Mas Fadli? Contoh ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu biasanya aki-aki yang azan. Makanya kalau ada yang begitu langsung ditanya, batuk Pak Haji. Oh gitu, terus gimana? Kalau batuk nih, minum nih, jahe cap Ustadz Syam. Mantap. Nih, jahe cap. Wah, mau dong. Mau dong. Saya kan suka minum jahe. Apa sih Ustaz, orang nanya ini malah jadi jualan. Ntar aja deh kalau gitu kita jawabnya ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Lagi diskon nih. Jahenya boleh juga nih. Iya dong.